Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran, Setia hati terakhir. sedulur-sedulurku dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di Sudut Pandang. Kali ini spesial sekali. Saya memaksa bintang tamu saya atau saudara-saudara saya untuk rekaman dan dadakan. Ini dilakukan sekitar jam 4 sore. Jadi ya kita masih menyelamatkan cahaya matahari. Oke, gini mas. Di samping saya ada Kang Mas Nasruddin sebagai ketua ranting Mayamuk. Beliau ini sudah berkiprah di Desa Trate sejak tahun 2001. Bisa dikatakan yang paling sepuh di antara kami semua. Senior, paling senior. Dan yang paling penting pengalamannya paling jauh. Dan juga di samping saya ada Bro, ada Kang Mas saya juga, orang yang paling keren lah menurut saya lah, vokalnya dapat sekali di organisasi, Kang Mas Doni. Kang Mas Doni Wahyu Permadi, luar biasa. Beliau ini berkiprah di Desa Trate semenjak tahun 2010 dan sampai sekarang masih aktif. Beliau yang dari 2001 sampai 2010 masih aktif di organisasi SH Trate. Saya mau ke Kang Mas Nasruddin dulu. Dari semenjak tahun 2001 sampai sekarang 2020, bagaimana sih, ada cerita-cerita menarik nggak di tahun demi tahun itu? Ada cerita yang paling menarik lah di tahun demi tahun itu. Iya lah, terima kasih. Gak apa mas, sembarang ini bebas, ngobrolnya bebas. Ya. Masalahnya ya organisasi strategi ya seperti ini. Kita dari tahun 2001 pada waktu itu memang kegiatan latihan di ketiga umumnya masih sangat terbatas. Bahkan di bilang nggak ada waktu itu, karena waktu itu yang ada latihan langsung ke ranting Salawati kata Pop. Jadi waktu itu kita semua berempat monggo saya, Mas Pandi, Mas Patmo dan Mas Hari langsung ke kata Pop. Itu jadwal latihan, dan setelah disahkan kita bergandengan tangan untuk merintis buka latihan di ketiga atas dukungan dari semua pihak. Alhamdulillah organisasi kita berjalan dari tahun ke tahun, dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Tahun berapa pertama kali buka mas? Dengan dulu yang lain. 2001 langsung. Berarti selesai langsung. Juga tahun latihan Di ketiga itu aja. Itu ada tantangan terberat kan mas? Ya, nah waktu itu memang sempat belum ada izin mas. Terus kita bikin surat izin, terus dukungan dari semua pihak, dari tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, itu alhamdulillah berjalan. Sampai tahun berapa? Apa eksis sampai sekarang itu mas di SP3? Alhamdulillah mas, sekarang masih Eksis, luar biasa. Berarti itu perjuangan betul itu mas. Mas Doni, 2010 ada apa di 2010? Ya, pegang dewe. pegang Iya, pegang ben kerungu lah. 2010 itu masa transisi Transisi. masa transisi di mana mungkin
yang saya alami itu mungkin beda dari yang Mas Nasruddin pada era itu. Yang saya alami itu mungkin udah jauh berbeda dari segi mungkin pembentukan karakter fisik sampai dengan materi, itu sudah banyak berbeda, Pergeseran. cuma ya kita masih mendapati yang sekarang pun masih berjalan terakhir sekarang outdoor materi itu ya tetap seperti itu juga yang kita dapatkan, cuma mungkin porsinya berbeda. Kalau mungkin cerita senior kami dulu latihannya dari pagi sampai dengan tembus pagi lagi, ya mungkin itu seperti itu yang beliau alami. Kalau di era saya latihannya enak. Tadi jenengan sing latih Mas Doni ya, Mas? Iya, sempat. Kipi arek latihan. Saya Rajin Mas, Rajin ya. rajin, disiplin. Ya, itulah yang sampai sekarang makanya saya masih mengharapkan kedisiplinannya itu untuk dijadikan teladan adik-adiknya yang lain. Terus ini gimana? Solid dengan letting sampai sekarang. kalau dibilang solid, insya Allah hubungan via media sosial sekarang ini kan kita hanya bisa bertatap muka lewat media sosial. Solid masih solid, akur masih akur, kompak nggak bisa dikompakkan. Karena menarik tuh. Kenapa itu? sejarah 2010 khususnya di Papua Barat di Sorong, di kota Sorong itu kami cuma ada sekitar 30-an 6 orang Yang di yang wisuda. disahkan jadi warga itu. Seingat saya, itu pun yang lokal betul-betul terahnya dari lingkup di Sorong sendiri, itu dari rayon saya, itu dari rayon SP4, jumlah kami itu yang sampai dengan di wisuda cuma 9 orang. Terus ke Salawati, di Salawati itu cuma ada di Modern 1 itu cuma ada 6. Terus di Modern 2 itu 4 orang. Di SP3 Sisipan bahkan sampai ke Aimas itu nggak ada yang disahkan. Datang lagi dari kota itu, dari Lanal waktu itu masih belum Latamal, masih Lanal, itu kurang lebih 8 orang. Jadi kalau saya nggak salah ingat ya, mohon maaf, itu sekitar itu kurang lebihnya di angka 36 orang atau 26 orang. Itu sesorong penguatan Sorong. Jadi kalau saya ketika biasa gabungan gitu, kalau dulur-dulur yang lain kumpul letting gitu, banyak lettingnya gitu. Saya nyari tolak-tolak ini letting saya gimana gitu. Karena satu sisi memang kita jumlah kuota paling sedikit yang disahkan. Terus yang kedua, kebanyakan dulur perantau dari daerah Nganjuk yang latihannya di sini. Notabene merantau kerja, latihan Esa Trate disahkan, dan setelah jadi warga ya udah pulang lagi ke kampungnya masing-masing. Itu yang terjadi di sini. Nah, yang saya katakan tadi masa transisi itu kaitannya itulah. Di saat era itu mungkin kayak senior yang sesepuh ini lagi, kota ini kan lagi membangun, ya kan. Jadi tepuk tular ketika saya disahkan, saya disahkan jadi warga. Beliau ini sudah memantau, sudah sifatnya nggak terjun lagi ke lapangan, sifatnya hanya memantau aja. Itu kami di rayon. Jadi sampai dengan kami di 2020 sekarang ini, jumlah warga di khususnya di Ranting Mayamuk ya bisa dibilang pertumbuhannya nggak banyak. Gitu. Karena satu sisi ya itu tadi, di kota ini sedang membangun, sementara latihan Esa Trate itu kan harus betul-betul disiplin seperti yang tadi Mas Nasruddin bilang. Disiplin, harus sesuai dengan porsinya, sesuai dengan waktunya untuk bisa disahkan jadi warga. Nah, gitu. Karena pada tahun itu susah Mas untuk ibaratnya untuk kita melatih itu susah karena jalur transportasi sendiri kita masih susah. Ya artinya kita yang disahkan ini masih
muda masih belia lah, kendaraan kita belum punya ya kan. Kita melatih ke SP3, melatih ke Titipan, itu kadang kita harus gantian. Kalau saya itu 10 orang kita harus gantian. Sampai dengan kebetulan di sini di rumahnya Mas Rudin sendiri tuh di 2011 itu pernah punya siswa reguler. Berarti jenengan pernah buka juga di sini Mas ya? Pernah Mas, pernah. Tahun berapa nih Mas? Tahun berapa ya Mas itu? 2011 Mas Basuki itu siswa Sebelumnya itu- sampean sempat latihan di sini. Termasuk Aten duluan malah. Kalau Ateng itu di 2009. Jadi Aten itu sempat di sini loh Mas. Punya dibuka pertama itu siswa yang dulu latihan dari SMP 4 kan ketika belum ada Mas. Nggih. Jadi yang punya minat ke SMP 4 waktu itu. Nah setelah di sini dibuka, termasuk Agung, Aten tuh tak tarik ke sini. Lanjutkan latihan di sini. Malahan kalau latihan saya dulu setengah mati Mas. Karena saya dulu ngandalkan ini mobil bukannya lapis. Tiap saya latihan itu mesti dihukum itu sudah jatah. Karena saya Telat. mesti terlambat. Mobil Thailand itu kan datangnya sampai di Selipan ke sana tetap kita jalan kaki. Jadi setiap latihan pasti dihukum. Motivasinya nih Mas. Motivasinya itu kan itu nggak mudah. Gak mudah. Itu nggak 1 tahun 2 tahun ya. Iya. Minimal 2 tahun kita tahu bisa. Selama 2 tahun dengan kondisi yang susah lah, jalan ke sana aja begitu banyak tantangan. Itu kan 1 minggu juga lebih daripada 1 kali. Iya. Masih motivasi saya bertahan. Motivasi saya Mas, motivasinya itu karena saya melihat senior saya warga Jakarta yang sudah bisa lebih duluan daripada saya. Itu rasa seduluran ya Mas. Rasa persaudaraan dia. Jadi intinya itulah persaudaraan itu yang saya jadikan acuan untuk terjadi. Apa begitu perjuangan sekali rasa persaudaraan. Iya, inilah nyari seduluran baru serakat itu solid itu saya termotivasi sedulurannya itu Mas. Ya itu tadi Mas motor termasuk itu ada Apakah sudah bergeser rasa persaudaraan di 2010? Kalau kita katakan bergeser itu enggak, cuma ya ini udah eranya ini udah mulai beda lah dengan era mungkin yang dulu yang disebutkan Mas Rudin itu benar yang Beliau katakan. Saya pun bisa cenderung kenapa saya harus ikut latihan bisa terate di sini. Saya sendiri masih buta. Terate itu apa sih? Bisa terate itu apa yang tahunya saya pencak silat. Cuma saya ngelihat, jadi kayak Mas Rudin, Mas Sodik gitu kan. Mas Sodik itu ketua rakyat kami waktu itu kebetulan latihan kita juga di rumahnya beliau kan. Mas Sodik itu vokal beliau itu betul-betul vokal ketika dia bilang dulur-dulur semua duduk, dan itulah yang saya ngelihat orang Israel itu kayak begini. Sementara saya nggak pernah tahu Israel itu seperti apa, di Madiunnya kayak apa gitu, saya nggak pernah tahu karena saya juga protolan di era sebelum era 2010 saya sudah ikut latihan juga. Di situ saya mulai melihat dan saya buktikan bener nggak sih yang diomongkan sama pelatih saya dulu. Akhirnya ya latihan babak belur gitu kan, kalau latihan ya pulang mimisan itu ya itu udah paling Termasuk Kang Mas yang mimisen kan ya? ya. Ada lagi yang saya betul-betul ingat itu mungkin kalau nanti beliau nonton itu Mas Uu, ya Mas Uu saya masih ingat betul-betul. Jadi kalau latihan pulang mimisen itu ya itu udah biasa Sarapan lah ya. itu biasa pulang mimisen itu. Oh iya. Kemudian nih Mas, dari segi kepengurusan dari tahun ke tahun
jenengan pernah jadi apa saja di apa Esatra? Kalau waktu dulu begitu tak latihan di sini, ya karena kita masih satu rayon dengan FT4 mas. Jadi FT4 FT3 itu waktu itu kita masih satu rayon. Jadi saya ya dipercayain untuk mewakili saudara-saudara, adik-adik untuk mengompakkan gitu, mengompakkan untuk merukunkan, karena kadang-kadang di satu dengan yang lain itu kurang pemahaman, dan nggak di tuai gitu kadang-kadang kan terus Iya. melenceng kalau gitu. Makanya ya saya cuman ngarahkan aja lah, karena semua satu tujuan, semua saudara kita. Makanya saya cuma bisanya ya ngerangkul semua. Terus gini mas, kita kan ketahui bersama nih, ya saya pelatih, jenengan pelatih, Ya. dan Kang Mas juga pelatih. Sejauh mana sih pembinaan apa moral atau bahasa gampangnya akhlak lah ketika sudah menjadi warga? Mungkin Mas Doni dulu. Sejauh mana pembinaan tentang moral itu? Apakah setelah jadi warga, sudah, oke, serah kamu lah mau ngapain aja, ataukah masih ada tanggung jawab sebagai seorang pelatih untuk membina moral? Gitu. Sorry Om, ini mah udah dadakan jadi mikir juga terbatas. Nanti kita santai nangin. Mawon nggih Mas? Sudah. Moral itu berbudi pekerti luhur itu. Nah, iya, maksudnya mungkin begitu. Kalau itu gini mas, saya jadi teringat dengan kalimat dari pelatih saya itu yang sampai sekarang harus. Jadi seorang warga itu adalah satu kesempurnaan. Kalau kamu belum sempurna, ya sempurnakanlah dirimu, dalam tanda kutip. Kita mendidik manusia berbudi pekerti luhur. Ya kan? Benar atau salah? Benar dan tahu salah. Kalau kita sendiri nggak bisa nanamkan itu, ya gimana kita mau nyuruh orang melakukan itu? Sementara itu kembali ke hatinya masing-masing. Jadi sebenarnya kalau masalah itu, kalau untuk pendidikan khusus itu paling ya yang ditanamkan dari pelatih saya dari waktu masih siswa, di mana enggak ungguh, yaitu senior, itu warga sepuh, itu harus kita saling sambang, silaturahmi. Disitulah mungkin pendidikan ya, sama kayak kita gini ya, kita ngobrol kayak gini. Mungkin yang tadi sampean sebut pendidikan moral ya, ya mungkin kalimat kita dari awal tadi sampai sekarang mungkin ada satu kalimat yang bisa jadi kita resapi, oh ternyata bener yang diomongin. Itu aja sebenarnya. Kalau untuk pendidikan yang monoton harus harus seperti ini, atau mungkin Mas harus seperti ini, harus belajar lagi dan sebagainya, ya itu kembali ke masing-masing individu sendiri. Karena ya kita disahkan katanya mas-mas itu kan itu adalah awal, ya, dan itu memang betul-betul awal untuk kita Nyari yang menggali esatrate itu seperti apa. Itu aja sih. Kalau sudut pandang saya seperti itu aja. Terlebih nanti mau dijabarkan seperti apa itu kembali lagi ke individu. Yang jelas kalau kita mau saling mengajari atau apa untuk masalah didikan moral, ketika kita sudah sama-sama warga esatrate, kayaknya ya susah siapa yang mau didengar. Gitu. Belum tentu kan sampean di pondok, sampean harus, karena kita keyakinannya sama, mohon maaf mungkin sama-sama muslim, ayo Mas ke pondok ngaji bareng ya. Kan sudah enggak pas. Kalau seperti itu kita udah sama-sama ngerti kan. Jadi kalau sudah jadi warga ya sudah dituntut dewasa lah ya. Nah, intinya Itu kayak Mas, ya. kedewasaan intinya. Iya, benar. Dan itu kan terkait ajaran esatrate. Monggo. Terkait ajaran esatrate. Kemudian nih, dari tahun 2001 ke 2020,
prestasi yang terbesar diraih Esa Trate yang jenengan rasakan itu mas? Atau jenengan pernah ikut berkecimpung, prestasi terbesar lah, atau hal yang ini lo paling greget atau paling apa gitu lah dari 2001 sampai 2020. Ya Mas Doni lanjut kan. Mas Doni lah kalau gitu lah. Prestasi ya. Kalau Ini prestasi internal di Esa Trate atau di sosial di masyarakat nih. ya apapun lah itu, atau mungkin ya Kalau prestasinya sampai atlet nasional mungkin, atau enggak pernah berkecimpung membuat badan usaha di masyarakat, itu kan termasuk prestasi menurut saya. Ada nggak yang terbesar itu pernah dilakukan di Esa Trate khususnya di Kabupaten Sorong? Belum ada. Kok bisa? Dari 2001 ada Esa Trate tahun berapa? Kalau dari 2010 sampai sekarang ini 2020, ini menurut saya belum ada. Ya kalau hanya kita bakti sosial, bersih-bersih got, bersih-bersih apa ya, mungkin sarana ibadah dan sebagainya. Ya itu sering kita lakukan, tapi itu kan Belum ya itu buat saya ya itu memang harus seperti itu, gitu kan. Kita hidup di masyarakat ya memang harus seperti itu. Tapi kalau sifatnya prestasi yang betul-betul kita tonjolkan, kayaknya belum ada. Itu jadi PR kita bersama sampai dengan sekarang. Kalau untuk prestasi atlet, kalau sifatnya mungkin untuk ke Itu jualan. Iya. kalau sifatnya mungkin sampai ke nasional atau internasional itu enggak gitu. Tapi kalau untuk lingkup ya kabupaten lah, kota ya alhamdulillah di 2000 kemarin ya Piara Stain kalau nggak salah itu pernah meraih gitu. ya podium gitu kan, dapat medali gitu kan. Dan satu-satunya dari Mayamuk itu ya alhamdulillah podiumnya ada di rumah, apa medalinya tuh ada di rumah gitu kan. Ngeri. Berarti kan, tapi arah ke situ ada kan ya? Ada itu memang kita untuk adik-adik kita sendiri dari metode latihan sendiri memang ada yang kita arahkan ke situ. Cuma ya kembali lagi mas, ketika kita berencana tapi wahananya atau fasilitas itu nggak ada ya kembali lagi kita mau bikin apa gitu. Paling Sebenarnya mentok. sebenarnya apa namanya, keinginan terbesarnya apa sih? Mungkin ingin membuat prestasi atau ingin membuat apa hal yang terbaik di Setrate. Keinginannya apa kalau sampai sekarang kok belum tercapai? Sebenarnya keinginannya apa? Keinginan saya Ya untuk simpel Setrate aja, lah. simpel aja. Untuk dulur-dulur dimanapun berada, kita tekan ego masing-masing, kita kembali lagi seperti apa ya seperti kayak beberapa tahun silam kayak masanya Kang Mas Nasruddin. Ya mungkin oke lah sekarang kita bisa beralasan itu kan dengan kegiatan entah itu apalah, karena memang eranya sudah seperti itu, kesibukan memang menuntut kita. Cuma kita mungkin harus menyempatkan sekali waktu seperti sebelum-sebelumnya, rutin agenda internal warga beranting berayon itu sekali selalu kita buat gitu ya. Pengen saya tanamkan, tapi kayaknya ini nanti nggak usah dimasukkan karena kesannya kayak wah berarti ada masalah ini ya. Ada. Kita baik-baik saja. Semuanya bang. Nggih Mas nggih. Kita baik-baik saja. Ya, memang yang sekarang terjadi seperti itu ya. Mudah-mudahan di rayon-rayon atau ranting yang lain nggak merasakan yang seperti yang kami rasakan di sini. Artinya ya kalau untuk komunikasi dengan sedulur masih saling sambang, saling silaturahmi masih, tapi sudah tidak seperti dulu karena terbentur itu tadi dengan ya eranya udah beda lah gitu. Papua keras mas, nggak kerja nggak makan mas, nggak kerja nggak makan gitu kan. Papua keras ini. Ada apa sebenarnya Mas Desa Terate? Apakah kita baik-baik saja dari mulai 2001 jenengan mulai bergabung sampai sekarang? Ini yang baik-baik. Iya, baik-baik saja. Iya. Intinya ini seperti yang tadi Mas Doni sampaikan, soalnya mungkin karena faktor kesibukan. Cuman maksudnya itu kalau kita mau jujur mas kembali ke hati aja mas. Kalau yang mau sibuk atau belum hadir karena kesibukan, monggo.
cuman maksud saya tuh jangan munafik. Kalau ada waktu rasa nih kalau mas ditanamkan lah mas. Rasa karena jujurnya strategi proses duluan itu nomor 1 mas. Jadi kalau kita nggak munafik mas, cuman kadang-kadang itu kan bahasanya nggak ada masalah, tapi kan aslinya kan ada kan. Kui maksudnya rasa aja lah, rasa lah. Kalau kita itu punya rasa mas, mungkin walaupun 1 bulan 2 bulan belum sempat hadir, tapi pada saat nanti pasti akan ada waktu luang, monggo lah kita bareng-bareng ikut boleh latihan kah, atau di tempat-tempat ada sedulurnya yang ada waktu. Intinya itu rasa yang saya harapkan, jangan mengada-ngada lah, jangan mengada-ngada. Iya mas, Jangan mengada-ngada. Dengan gini, sekarang kita ini masa pandemi, STRT corona, apakah ada efek sekali dengan corona atau pandemi saat ini, atau ya biasa aja lah, STRT tetap berkembang seperti biasa, atau ada efek? Ada dari kegiatan yang jelas petunjuk dari organisasi kan memang harus mengikuti SOP teman. Sedangkan kita dari ranting-ranting rayon di Sorong sini umumnya belum ada loh mas yang memenuhi standar itu. Jadi petunjuk dari tersebut kita untuk sementara tapi tetap ada Pengaruh besar itu kita rasakan itu. Karena ya memang kondisi pandemi ini nggak bisa kita pungkiri, berefek di semua kalangan. Ya ini mas, terakhir pesan-pesan nih buat khususnya sedulur-sedulur yang nanti nonton, apa kedepannya harus seperti apa kita, atau motivasi buat adik-adik kita yang masih latihan sekarang atau warga-warga mas ya. mungkin jenengan dulu motivasinya. Oh mas Jondilan, monggo. Awal motivasinya, closing kita lah. Ya, kita harus berpikir dan berjiwa besar. Jadi segala sesuatu dipikirkan sebelum kita melangkah, kecil apapun itu resiko bisa kita pikirkan. Tadi saya bilang, jadi seorang magia itu suatu kesempurnaan. Kalau kita belum sempurna ya sempurnakan. Sekalipun kesempurnaan hanya milik Gusti Allah, ya kita nutupi kekurangan kita. Ya, langkah sak langkah, pola sak pola dipikirkan matang-matang. Kita dikasih baju lengan panjang kan, harus berpikir panjang kan, seperti itu ya kan. Ya udah bukan eranya lagi kita mau duduk ke sana ke sini, kita sendiri semua punya tanggung jawab masing-masing. Jangan sampai apa yang kita lakukan menyusahkan saudara kita. Itu yang pertama. Karena ya terus terang sampai sekarang kadang ada mas adik-adik itu di bawah, mas apa nek masalah ini, ayo di drop honor ini. Saya gampang nanyanya mas, saya nanya bapakmu sapi ini piro, ya, bapakmu punya sapi berapa, tanahnya luas itu karena apa, kalau ada apa-apanya dengan saya karena ulah kamu, anak istri saya bagaimana. Sementara kita di STRT nggak harus seperti itu, di kerukunan kan nggak seperti itu, bukan dalam arti sampai jotosi orang di sana terus sampai manggil saya, ayo rame-rame kita ke sana, kita jotosan seperti itu kan, berat urusannya. Jadi ya semangat yang masih latihan ya tetap menjalani prosesnya, latihan seperti apa diikuti aja, mau itu pahit mau itu manis lakoni aja. Yang namanya pagi pasti akan ketemu sore, yang namanya sore pasti akan ketemu pagi lagi. Kalau sampean sekarang latihan ya tinggal tunggu waktu aja, kalau memang ada rezekinya pasti nanti juga sampai dengan tatanan gelar keluarga STRT kan gitu, saudaranya di mana-mana ya kan, rokok gratis ya kan, minum gratis ya, enak itu di keluarga, modal salaman ya kan, modal jemper. Saya 2 tahun loh mas di Jawa, saya nggak kerja itu kan, hanya modalnya baju jemper aja saya, karena modalnya saya orang STRT, modal saya latihan kemarin 2 tahun. Saya merantau di Jawa 2 tahun itu saya nggak kerja, ya nggak punya sanak famili, secara darah nggak ada, tapi secara organisasi saya punya sedulur. Jadi yo alhamdulillah saya enak gitu.
Itu semua kembali lagi ke pribadinya kita mau enak atau mau susah kan kembali ke kitanya masing-masing. Itu aja kalau dari saya mungkin seperti itu. Oke. Pertanyaan yang sama buat jenengan yang tadi, motivasi buat dulur-dulur atau enggak juga yang masih latihan sekarang itu apa? Ya untuk adik-adik yang masih latihan atau mas-masnya yang ngelatih, ya karena situasi seperti sekarang, ya intinya harapan saya kita bisa ngerangkul adik-adiknya yang mungkin jam latihannya dibatasi, jam kegiatannya juga jelas tentukan. Ya, ayolah kita semua dari yang keluarganya sampai ke siswanya saling menghargai, saling ngerteni karena keadaan mengalah. Gitu. Oke. Mungkin demikian sobat Sobreaker dan sedulur dimanapun anda berada yang nonton ini. Jadi intinya bahwa yuk kita semangat lagi, kompak lagi, dan sebetulnya kita bisa terate baik-baik saja. Salam sedulur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sudut pandang.